Pengendara sepeda motor bonceng 3 yang kesemuanya wanita nekat menerobos masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Kilometer 08B. Peristiwa itu terjadi Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 sore. Aksi 3 wanita itu pun sempat diabadikan oleh pengendara mobil yang mengarah ke Cikampek. Video itu kemudian diunggah ke media sosial dan sempat viral. Dalam video itu memperlihatkan pengendara sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B6974UXC berada di lajur kanan jalan. Lalu mereka memutuskan pindah ke lajur kiri dengan melewati beberapa mobil. Ketika motor perlahan-lahan serong ke lajur kiri, pengendara itu tak bisa mengendalikan laju motor dan menabrak bagian belakang mobil Mitsubishi Pajero hitam. Alhasil, ketiganya pun jatuh terguling. Beruntung, pengendara itu tidak disambar oleh kendaraan roda 4 yang tengah melintas. Cewek, motor, masuk tol, aduh, aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Beruntung tidak ada korban tewas akibat kejadian itu. Kepala Induk Turangga 5 Korlantas Polri Kompol Faisal menyebut pemotor dan 2 penumpangnya mengalami luka-luka akibat kejadian itu. 3 orang pengendara dan penumpang sepeda motor dijemput keluarganya di gerbang tol Bekasi Barat. Baru-baru ini viral di media sosial, sebuah video menyayat hati yang memperlihatkan perjuangan seorang bapak demi mencari rezeki. Video tersebut benar-benar membuat hati terasa teriris melihatnya lantaran kondisinya yang memprihatinkan. Betapa tidak, bapak itu terlihat mengayuh sepeda hanya menggunakan sebelah kaki, berkeliling untuk menjual tisu melintasi jalan raya. Perjuangan si bapak dalam mencari nafkah itu pun menjadi viral hingga banyak dibagikan di media sosial sejak Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Dalam sebuah tayangan video yang dibagikan oleh akun Instagram, Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Menurut keterangan informasi, bapak tersebut pada waktu itu sedang melintas di Jalan Kusumanegara yang berlokasi di Yogyakarta. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas maupun sebab mengapa sebelah kakinya mengalami kondisi demikian. Kepolisian Sektor Sawahan Surabaya menyatakan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi. Tanggal 30 Agustus tahun 2020. Sebanyak 5 orang tewas dalam peristiwa kebakaran di sebuah toko elektronik kawasan Pasar Blauran sisi Jalan Kranggan, Surabaya. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sawahan Inspektur Polisi 1 Ristitanto mengatakan, identitas para korban juga masih sedang diselidiki. Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kebakaran hebat terjadi di sebuah toko elektronik di Jalan Kranggan No. 21, RT RW 6/9, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pada Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kebakaran itu dilaporkan memakan korban jiwa satu keluarga yang terdiri atas 5 orang. Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Ruko Mulik Budi Susanto, 33. Api dengan cepat membakar toko seluas kira-kira 72 meter persegi yang banyak menyimpan barang-barang elektronik mudah terbakar. Korban meninggal dunia satu keluarga yakni Budi Susanto, 33, Agus Susanto, 35, Meiliana, 60, Alexander, 15 anak, dan Eli 36. Mereka diduga tak bisa keluar terjebak di lokasi kebakaran. Sebanyak 22 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Seberang sebelahnya BC Junction, dan juga ini juga melibatkan aparat keamanan ya. Oke, ini sudah kemarin sih sudah ini ya sudah dipasang garis kepolisian kemarin. Jadi kebakarannya hebat ya, karena ini juga toko elektronik ya. Kalau menurut saksi mata setempat, jadi kebakaran terjadi pagi. Gitu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Sudamiran menginformasikan, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat api berhasil dipadamkan petugas damkar.
Selanjutnya dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sudamiran menyebut salah satu korban berjenis kelamin perempuan usia sekitar 60 tahun. 3 korban lain diperkirakan anak-anaknya yang berusia dewasa. Korban paling kecil berusia 15 tahun adalah cucu dari ibu ini, kata Sudamiran. Sudamiran memastikan seluruh korban adalah penghuni toko. Mereka masih satu keluarga. Ada yang ditemukan di dalam kamar. Seorang korban ditemukan di dekat meteran atau panel listrik di dalam toko. Sepertinya mereka berusaha keluar saat terjadi kebakaran, tutur Sudamiran. Sudamiran menambahkan, untuk mengetahui penyebab kebakaran masih menunggu hasil laboratorium forensik setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Tiga sumuk. Ini jadi 3 sumuk.